Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita sangat bersyukur kepada Allah. Allah sehatkan badan kita, Allah terangkan mata kita dan fikiran kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan bagi kita untuk melakukan ketaatan kepadanya, dan itu dibuktikan ringannya kaki Bapak Ibu semua menuju masjid Allah Subhanahu wa taala ini. Doa kita pula semoga Allah menerima semua amal ibadah yang telah kita lakukan, khususnya amal ibadah yang telah kita lakukan pada hari ini, dan seterusnya Allah makbulkan semua ibadah itu sehingga kita menjadi hamba Allah yang beruntung, berlelah-lelah di dunia lalu hasilnya ada. Karena sebagian orang tidak beruntung, bercapek-capek di dunia tapi hasilnya nihil, hasilnya tidak ada. Di akhirat mereka tidak mendapatkan hasilnya, lalu terkejutlah mereka dan bertanya, mana ya balasan kebaikan pahala daripada amal yang telah kulakukan selama di dunia? Namun ternyata semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan diberikan kepada kita pula keikhlasan dalam beramal, dan diberikan kepada kita pula ihsan fil amal, upaya totalitas untuk memperbaiki amal, dan juga diberikan kepada kita pula ya upaya untuk terus menerus menyesuaikan amal ibadah kita sesuai dengan tuntunan yang ada, sesuai tuntunan syariat, sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Rasa senang yang pertama pada pagi hari ini melihat Bapak Ibu dalam kondisi ya sehat dan berbahagia ya. Karena sebagaimana yang kita sudah sampaikan sebelumnya, bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bangun dari tidurnya ya dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini masih beriman Bapak Ibu? Ada yang sudah tidak beriman? Semuanya masih beriman. Kemudian dia menemukan aminan fi sirbihi ya. Lingkungannya aman kita sekarang Bapak Ibu, kondusif ya, alhamdulillah ya. Tidak ada sesuatu yang kita takutkan di lingkungan kita. Keluar rumah sendiri aman, buka pintu aman, berangkat ke masjid tanpa ada yang menemani aman. Bapak Ibu tidak takut dengan bunyi senjata kan di sini? Tidak ada ya. Dan ini Masya Allah nikmat yang besar. Dan ini berbeda ya dengan kondisi di luar sana ya.
orang keluar rumah mengkhawatirkan keselamatannya. Kemudian mu'afan fi jasadihi, ya, dia mendapati badannya sehat. Sehat semua pagi ini, sehat lah, batuk-batuk dikit nggak masalah, ya. Meriang-meriang sedikit, alhamdulillah, ya. Pusing-pusing dikit, alhamdulillah, ya. Karena ada orang yang pusingnya banyak, ya. Kepalanya berat, ya, tanggungannya berat. Kalau bapak kan pusingnya, ya pusing karena apa pak biasanya? Yang buat pusing itu apa? Bukan sesuatu yang berat kan yang buat pusing itu, ya. Alhamdulillah, ya. Mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Kemudian wa 'indahu qutu yaumihi, dan punya apa yang dimakan, ya, pada hari itu. Hari ini ada yang sudah siap untuk dimakan Bapak Ibu? Ada Pak Ustaz. Kalaupun nggak ada, ya, duitnya sudah tersedia Ustaz. Alhamdulillah. Ka'annama hizat lahu dunya. Orang yang begini ini seakan-akan dunia itu dalam genggamannya. Karena ada orang yang bangun tidur itu bingung, pagi ini makan apa? Bukan karena, ya, tidak ada stoknya, karena memang nggak ada lagi yang dimakan. Duitnya juga nggak ada. Jadi pagi itu dia sudah mulai was-was. Apalagi yang punya anak, ya, tidak ada beras yang akan dimasak pada hari itu, dan tidak ada pula uang, duit yang bisa dipakai untuk membeli makanan pada hari itu. Nah, ini kondisi seperti ini banyak terdapat pada sebagian saudara-saudara kita. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, dalam masjid ini semuanya orang kaya, orang-orang yang Allah takdirkan dunia dalam genggamannya. Karena kata Rasulullah, orang yang dunia itu dalam genggamannya itu sederhana tolak ukurnya. Yang pertama tadi apa? Lingkungannya aman. Yang kedua apa lagi? Badannya sehat. Yang ketiga apa Bapak Ibu? Ada yang dimakan pada hari itu. Tiga-tiganya ada atau tidak di Nasio ini? Ada, ya. Maka kita adalah orang yang kaya. Kata Rasulullah, dunia ini berada dalam tangan kita. Maka daripada itu saya mengajak diri saya, Bapak Ibu semua, berbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini kita kembali melanjutkan tema kajian kita, Qasasul Anbiya'i fil Qur'anil Karim. Kisah-kisah Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas, ya, beberapa kisah Nabi-Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertemuan terakhir kita membahas salah satu kisah Nabi yang Allah utus kepadanya, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Bani Israel, yang melanjutkan misi kenabian Nabi Musa alaihi salam, sampai kemudian, ya, ia didatangi oleh kaumnya meminta diangkat pemimpin baginya untuk melawan musuhnya, penjajahnya, karena penjajah ini sudah mendatangkan madarat yang begitu besar bagi kaumnya. Lalu kemudian Nabi ini memberitahukan kepada kaumnya itu diangkatnya seorang pemimpin raja atas petunjuk Allah, tapi kaumnya itu menentangnya. Bagaimana bisa dia yang jadi pemimpin? Bagaimana bisa dia yang jadi raja? Dia itu bukan siapa-siapa.
tapi kami lebih berhak daripada mereka. Sampai kemudian Nabi itu menyatakan Allah yang angkat dia jadi pemimpin bagi kalian karena Allah juga berikan kelebihan kepadanya, ilmunya yang luas, ilmunya yang banyak, orangnya cerdas, pintar, dan juga fisiknya yang sehat dan kuat. Tapi kaumnya masih menolak. Sampai kemudian nabinya memberitahukan bahwa bukti dia diangkat sebagai pemimpin bagi kalian dengan datangnya tabut. Tabut itu semacam kotak sunduk, disebutkan berlapiskan emas katanya. Di dalamnya terdapat sisa-sisa peninggalan nabi mereka, di antaranya Nabi Musa dan Nabi Harun dan lain sebagainya, berupa lembaran Taurat. Baru mereka percaya, karena tabut bagi Bani Israel setelah Nabi Musa itu sesuatu yang berharga, sesuatu yang sakral. Mereka muliakan, mereka hormati. Tabut ini hilang, ada yang bilang dirampas oleh penjajah yang menyerang kaumnya, ada yang bilang pergi entah kemana, lalu mereka berupaya mencarinya, tidak ketemu-temu, sampai kemudian datang lagi tabut itu seiring dengan diangkatnya ya pemimpin bagi mereka. Pertanyaannya Bapak Ibu, pertanyaannya ini murojaah review. Nabi siapa yang diceritakan dalam ayat itu? Nabi siapa Bapak Ibu? Nabi siapa Pak? Nah, ini bukti Bapak Ibu belajar. Nabi siapa? Dalam Al-Quran tidak disebutkan namanya. Betul Bapak Ibu? Jadi redaksinya itu hanya menyatakan Alam tara ilal mala'i min bani Israel min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum mub'ath lana. Jadi redaksinya idh qalu linabiyyin lahum, ketika mereka berkata kepada nabinya. Ya, jadi hanya disebutkan nabinya saja, namanya nggak disebutin, sehingga kemudian disebutkan ya bahwa nabinya itu fulan, ada yang menyebutkan nabinya itu fulan dan seterusnya. Maka ada yang menyebutkan nama nabi itu adalah Yusha, ada yang menyebutkan nama nabinya itu adalah Syamwil. Apa Pak namanya? Syamwil dan seterusnya. Karena ini berdasarkan riwayat-riwayat yang dibawa oleh Bani orang Yahudi. Jadi begini Bapak Ibu, begini. Pada awal-awal Islam dulu, banyak dari keturunan Bani Israel itu yang dulu tinggalnya di mana Bapak? Nah, di sekitar situ tinggalnya. Palestina dan daerah sekitarnya. Di Syam banyak tinggal di situ. Nah, ketika mereka mendapatkan penyerangan dari bangsa lain, kehidupan mereka tidak aman, mereka mencari tempat baru. Hijrah namanya. Kemana mereka hijrah? Ke semenanjung Arab. Ya, kalau sekarang kita menyebutnya itu di kawasan mana Bapak Ibu? Arab Saudi. Ada yang menyebutkan juga sebagian hijrah ke Yaman. Ya. Jadi mereka hijrah ke situ. Mereka di situ tuh pendatang. Sampai kemudian diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Ya. Nah, mereka itu diantaranya adalah tokoh-tokoh agamanya,
pemuka-pemuka agama, para pendeta, para rahib. Mereka punya ilmu dari nenek moyangnya, turun-temurun ilmu itu mereka wariskan. Ilmu seputar apa? Kisah-kisah yang lalu, nabi-nabi terdahulu. Nah, kemudian diutus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala seputar informasi-informasi yang tidak Nabi Muhammad dapatkan. Ya, seputar apa? Kisah-kisah umat terdahulu. Lalu kemudian ketika turun ayat Al-Qur'an, sahabat bingung. Mereka bertanya kepada siapa, Bapak Ibu? Kepada siapa bertanya? Langsung kepada Nabi Muhammad. Tafsirnya langsung dari Nabi Muhammad. Muncul persoalan ketika Nabi Muhammad wafat, meninggal dunia. Dan masih banyak ayat-ayat itu, makna dan kandungannya itu butuh penafsiran yang lebih. Utamanya berkaitan dengan kisah-kisah apa, Bapak Ibu? Umat-umat terdahulu. Nah, sahabat-sahabat ini kan penasaran dia. Pengen tahu lebih detail ya tentang kisah-kisah umat terdahulu. Nah, yang punya banyak informasi tentang hal itu siapa? Orang Yahudi yang mewariskan kisah itu dari nenek-neneknya, kakek-kakeknya yang terdahulu. Nah, sehingga sahabat bertanya kepada mereka, khususnya mereka yang sudah masuk Islam. Karena banyak dari mereka, Bapak Ibu, yang pada akhirnya masuk Islam. Maka ada tokoh-tokoh mereka semisal Wahab bin Munabbih, Abdullah Salam. Mereka itu dulunya adalah pemuka agama Yahudi, lalu masuk Islam. Nah, ketika masuk Islam, lalu mendapatkan penerimaan dari para sahabat. Oh, sama-sama apa ini? Udah sama-sama Islam. Nggak apalah kita tanya tentang kisah-kisah Nabi terdahulu. Karena dalam Al-Quran kan terdapat kisah Nabi terdahulu. Hanya masih apa-apa? Umum, belum terperinci. Ya. Sehingga mereka tanya kepada sahabat, kepada teman-temannya itu dari kalangan orang Yahudi itu. Nah, itu asal muasal kisah itu kemudian masuk ke dalam apa, Pak? Kitab-kitab tafsir. Ya. Nah, jadi ada kaidahnya, difilter kisah-kisah itu. Nah, dulu pada zaman Nabi Muhammad, Nabi melarang mutlak. Nggak boleh kamu bertanya kepada orang Yahudi tentang soalan agamamu, nggak boleh. Ya, dulu awal-awal. Ketika Islam mulai kuat, Nabi mulai membolehkan, boleh bertanya sama mereka. Tapi bukan soalan akidah. Bukan persoalan apa, Pak? Akidah, halal haram. Dengerin kisahnya aja. Ya. Tidak dibenarkan dan tidak pula didustakan, menjadi pelengkap saja. Nah, hanya kisah-kisah dari orang Yahudi itu kemudian dibagi 3. Nah, ini penting, Pak. Jadi nggak semua kisah itu diterima. 3. Yang pertama, kisah yang sejalan dengan hadis Nabi. Paham, Bapak Ibu? Kisah yang sejalan dengan apa? Hadis Nabi. Kisahnya itu diceritakan oleh Nabi. Pertanyaannya, dari mana Nabi tahu kisah itu? Nabi nggak berguru kok sama orang Yahudi. Dari mana Nabi tahu kisah itu? Dari siapa, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala yang kasih tahu langsung. Makanya sebagian orang Nasrani, sebagian orang Yahudi ketika mendengar Nabi Muhammad punya informasi tentang kisah nenek moyang mereka,
Dan itu sama dengan yang mereka yang dapatkan, mereka yakini. Mereka kemudian terheran-heran, Pak. Loh, dari mana kau dapatkan kisah ini ya Muhammad? Padahal kami tahu kau tak punya guru, ya. Maksudnya kau tidak berguru kepada siapapun di antara kami gitu. Nabi Muhammad mengatakan, ya memang aku enggak dapatkan dari kalian, aku dapatkan dari siapa, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kemudian mereka menyatakan apa, Bapak Ibu? Masuk Islam. Itu Pak kisahnya. Kenapa mereka kemudian di antara mereka masuk Islam? Nah, adapun yang ngotot, yang sombong, yang tidak menerima kebenaran, mereka tetap menolaknya. Biarin. Nah, itu Pak. Itu yang pertama. Kisah-kisah yang berkaitan dengan Bani Israel, kisah-kisah terdahulu. Jadi ada yang namanya Bapak Israiliyat. Apa nama Bapak Ibu? Israiliyat, yaitu kisah-kisah yang berkaitan dengan para ahlul kitab, seputar kisah mereka, tradisi mereka, dan seterusnya. Nah, kisah yang diceritakan ulang oleh Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menceritakan kisah itu dan mengkonfirmasi kisah ini benar, ini kisah yang kita terima. Apa Pak? Kisah yang diterima. Ini mutlak kebenarannya. Yang kedua adalah yang dinyatakan palsu. Kisah yang palsu. Kisah yang nyata-nyata dikatakan kisah ini oleh Rasulullah ini palsu, ini nggak benar. Ini kita tolak. Yang ketiga adalah yang ditolak itu Bapak Ibu, kisah-kisah yang diantaranya ya nggak sesuai, nggak masuk akal gitu loh. Yang ada dalam kitab tafsir itu yang menceritakan kisah-kisah di luar nalar, Pak. Kisah-kisah yang agak aneh gitu. Ya, dan itu banyak diceritakan itu. Contoh diantaranya ya, ketika dulu kisah Nabi Adam, Bapak Ibu. Ada dalam kitab tafsir itu diceritakan ya, ketika setan berupaya Bapak menggoda Nabi Adam dan istrinya Hawa dalam surga itu. Kemudian setan berupaya untuk menggoda siapa? Menggoda siapa? Nabi Adam, dan ternyata pintu surga dijaga oleh malaikat. Sampai di situ disebutkan ada seekor ular. Sudah ada lakon yang lain, ular di situ. Kemudian berikutnya setan ini masuk ke dalam mulut ular itu, lalu ular ini masuk ke dalam surga. Ini kisah-kisah yang apa nama Bapak Ibu? Yang nggak masuk akal ini, dongeng-dongeng dan seterusnya. Yang kayak begini kita nggak terima. Dan yang ketiga, ya, diantaranya adalah kisah yang tidak pula kita benarkan, yang tidak pula kita dustakan. Ya, artinya kisah yang menjadi pelengkap, tidak bertolak dengan akal, tidak berkaitan dengan akidah, tidak berkaitan dengan halal, haram, yang kayak begini tidak diterima, tidak pula didustakan. Itu kaidah yang yang dibuat oleh para ulama kita diantaranya. Hadirin Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kaitannya dalam surat Ali Imran yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang dalam surat Ali Imran ini menceritakan yang kelanjutan daripada kisah Nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kita ambil potongan kisah yang belum sempat kita jelaskan secara utuh pada saat itu. Sebutkan dalam Al-Quran bahwa ketika Maryam ini
Maryam ini siapa Bapak Ibu? Ibunya Nabi Isa. Ya, tidak ada suaminya memang dan belum menikah. Ya. Kalau Nabi Adam, Bapak Ibu, ada ayahnya tidak? Ada ibunya. Ibunya ada nggak Nabi Adam? Nggak ada. Kalau Nabi Isa canggih, punya ibu tidak ada ayahnya, meski orang Yahudi menfitnah Bapak Ibu, sebagian ya, menfitnah bahwa Maryam ini berzina katanya, dan fitnah ini tertolak ya. Karena memang Nabi Isa lahir tidak punya ayah, hanya ibu saja. Tapi lebih canggih lagi Nabi Adam, tidak ayah, tidak ada ayahnya, tidak ada pula ibunya. Ada karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Nabi Isa ini, Maryam ini berada dalam mihrabnya, dia didatangi oleh seorang laki-laki yang rupawan, ganteng Bapak Ibu. Ya. Maryam dia perempuan yang bertakwa kepada Allah, menjaga kehormatannya. Ketika mendapati ada seorang laki-laki yang berwujud rupawan itu, apa yang dilakukannya Bapak Ibu? Mengingatkan, ya, meminta dia itu untuk pergi. Kalau kau orang yang bertakwa, pergi dari sini. Maryam menjaga pandangannya, ya, Maryam menjaga dirinya. Maryam tidak mengatakan, wah ganteng sekali, tidak. Karena yang memang yang ganteng itu adalah malaikat Jibril. Kalau malaikat Jibril ya menyamar, menyerupai manusia, itu datang dalam sebagus-bagusnya bentuk manusia. Dan ini ternyata ujian bagi siapa Bapak Ibu? Maryam. Sampai kemudian disebutkan oleh laki-laki itu, wahai Maryam, aku ini kesini diutus oleh Rabbmu. Aku datang membawa berita kepadamu bahwa nanti kau akan melahirkan seorang anak. Nah, ini yang membuat Bapak Ibu Maryam ini terkejut. Maryam ini terkejut sekaligus heran. Ya. Dan menunjukkan ya ketakjubannya dengan berita itu, dan mulai berpikir nanti bagaimana. Karena Maryam mengatakan, bagaimana mungkin, saya kan belum menikah. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, walam yamsasni bashar. Qalat rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Ya Allah, bagaimana mungkin aku punya anak sedangkan aku belum disentuh oleh manusia manapun. Nah, seakan-akan memberikan pemahaman kepada kita Bapak Ibu, punya anak itu ya harus nikah dulu. Betul? Iya, disentuh dulu ya. Kalau nggak gitu ya nggak bisa. Nah, meski teknologi zaman sekarang ini luar biasa canggihnya. Ya, ada bayi tabung ya. Kalau nggak nikah kok punya anak, ternyata dengan kecanggihan teknologi itu bisa terjadi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran dengan pertanyaannya itu, qala kadzzalikillahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya mengatakan kepadanya kun
fayakun. Allah cukup bilang apa Bapak Ibu? Kun fayakun. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia hanya berkata kepadanya jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, lalu kemudian mengandunglah Maryam itu atas izin Allah. Perutnya kemudian membesar, padahal belum apa Bapak Ibu menikah. Normalnya jika ada perempuan tiba-tiba perutnya membesar dan seperti orang hamil belum menikah Bapak Ibu, orang pasti beranggapan ini orang tidak baik. Makanya dalam agama kita pernikahan itu diumumkan. Nikah itu jangan diam-diam, ya. Diumumkan supaya orang tahu, ya, mendoakan kita sekaligus menghindari fitnah, ya. Aulim walau bisyah, kata Nabi, ya. Umumkan pernikahanmu itu buat walimah meskipun dengan seekor kambing. Nah, ini nikah itu diumumkan. Nah, ini sehingga Maryam pun untuk menjaga, ya, situasi yang tidak itu, dia kemudian mengasingkan dirinya Bapak Ibu. Mengasingkan diri, pergi jauh. Ya, pergi jauh. Sampai kemudian, ya, ketika saat-saat mau melahirkan itu datang Bapak Ibu. Nah, ini situasi yang sulit bagi seorang perempuan yang bernama Maryam, mau melahirkan Bapak Ibu, tidak ada suami, tidak ada bidan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, luntang lantung, dan itu mau melahirkan. Bisa nggak Bapak Ibu bayangkan kondisi situasinya? Bahkan disebutkan saat itu Maryam mengalami tekanan batin psikologis yang luar biasa. Maka disitulah kemudian Jibril datang kepadanya. Wahai Maryam, lihat ke bawahmu, itu ada air yang mengalir. Buat apa Bapak? Minum. Wahai Maryam, ya, goyang sedikit itu dahan kurmanya, batang kurma yang digoyangin. Orang mau melahirkan sakit Bapak, suruh goyangin apa? Batang pohon. Ibu melahirkan disuruh gitu nggak sama suaminya? Ya dulu. Disuruh macam-macam nggak dulu? Ya nggak, paling Bapak Ibu marah itu ibu itu. Ini suami nggak tahu apa kalau kesakitan begini suruh ini suruh itu. Bahkan tak jarang orang mau lahirin disuruh bidannya kesini marah dia. Karena apa Pak? Saking apa? Sakitnya. Tapi Maryam tidak. Ya tetap digoyangkan itu batang kurmanya. Ya sekuat-kuatnya orang mau melahirkan, ya kekuatan cuman segitu aja Ibu. Tapi itu merupakan rahasia tersendiri. Bahwa Allah tidak menginginkan kurma itu jatuh begitu saja. Harus ada apa? Sebab. Artinya kalau ingin sesuatu harus apa Pak? Usaha dulu. Ya. Jangan bolak tangan langsung datang apa Bapak Ibu? Uang kan gitu. Usaha dulu. Meski sebenarnya usahanya gitu aja, tapi Allah yang memberikan kemudahan. Lalu berjatuhanlah Bapak Ibu kurma-kurma itu. Masya Allah. Berjatuhanlah kurma-kurma itu. Sehingga Maryam saat itu punya modal, punya makanan, ada kurma, ada air. Lalu kemudian lahirlah atas izin Allah Isa ke dunia. Kemudian seperti ibu pada umumnya, dibawalah anak ini kemudian, dan kemudian dibawa pulang ke mana Bapak Ibu? Ke kampungnya.
Di perjalanan ketemu sama orang. Loh, siapa ini? Terkaget-kaget itu orang. Anak siapa? Kami tahu bapakmu orang baik, bapakmu orang berilmu, ulama, terhormat. Ya. Maksudnya Bapak Ibu, kok anaknya begini? Kan bapaknya orang soleh, ibunya solihah, kok punya anak kayak begini? Nah, sehingga masyarakat punya anggapan kalau bapaknya soleh, ibunya solihah, anaknya juga soleh, solihah. Ya, artinya apa? Seakan-akan mereka kepengen memberitahu kepada Maryam, kok kamu begini sih perilakunya, kan bapakmu soleh orangnya, ibumu solihah. Padahal mereka nggak tahu ya situasi yang sebenarnya terjadi. Bapak Ibu yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu ada ketentuan dari Allah, Maryam, kau puasa. Puasa apa Bapak? Puasa apa? Puasa makan minum? Bukan. Puasa apa? Puasa bicara. Puasa bicara. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak juga. Khawatir banyak yang nanya-nanya. Ya. Kalau ada yang bertanya, ya, kamu katakan kamu sedang berpuasa. Ada yang bertanya, suruh nanya sama siapa? Sama bayinya. Sampai kemudian ada yang datang bertanya-tanya, lalu Maryam menegaskan dengan isyaratnya, jangan tanya saya, tanya siapa? Bayi itu. Sehingga tersinggunglah orang yang bertanya itu, kok bisa-bisanya saya disuruh bertanya kepada bayi? Dan ternyata itulah mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Isa, bahwa sejak kecil di usia bayi dia sudah bisa berbicara. Maka disebutkan di situ Bapak Ibu, ketika orang itu bertanya, lalu kemudian Nabi Isa menjawabnya, dan terkejutlah orang-orang yang bertanya itu, kok bisa-bisanya anak kecil masih bayi baru keluar dari perut ibunya langsung bisa berbicara. Ada nggak di Nasio lahir baru bayi baru lahir itu langsung bisa bicara Bapak Ibu? Ada nggak? Nggak ada, mana ada. Kalau ada itu pasti orang ngira itu bohong ya. Nggak ada. Ya, karena hanya orang-orang tertentu saja yang Allah berikan kepadanya keistimewaan. Lalu kemudian dibawalah pulang ke kampungnya, dan kemudian apa yang dikhawatirkan Maryam itu betul-betul terjadi. Dia akan mendapatkan hinaan, mendapatkan cacian, mendapatkan makian, mendapatkan sumpah serapah dan seterusnya. Dan Maryam sudah mempersiapkan diri untuk itu. Sampai kemudian dengan mukjizat tadi itu, akhirnya sebagian orang mulai menerima keberadaan Isa ini, bahwa Isa bukan sembarang bayi, bahwa Isa adalah apa Bapak Ibu? Ya, orang-orang yang termasuk golongan orang yang istimewa. Bahkan ada yang kemudian mengkultuskannya dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian disebutkan wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin kahay'ati at-tayr fa-anfukhu fihi fayakunu tayran bi'idhnillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi'idhnillah
وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Dan dialah Allah yang mengajarkan kepadanya, yaitu kepada Isa, kitab, hikmah, Taurat, dan juga mengajarkan kepadanya Injil. Bayangkan Bapak Ibu, semuanya diajarkan kepada Isa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Isa ini juga sebagai rasul kepada Bani Israel. Aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda mukjizat dari Tuhanmu, di mana dia berkata, aku telah datang kepada kalian dengan sebuah tanda atau mukjizat dari Tuhan kalian, yaitu akan aku bisa membuatkan bagi kalian dari tanah berbentuk seperti burung. Dari tanah Bapak Ibu berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung beneran. Asal muasalnya cuma dari apa Pak? Tanah doang. Dibuat seperti apa? Tanah liat seperti burung. Tinggal ditiup, lalu menjadi apa? Burung beneran. Kalau zaman sekarang ngira itu apa Bapak? Sulap. Itu sihir. Tapi zaman dulu Nabi Isa itu bukan sulap, itu bukan sihir. Itu beneran atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi mukjizat Nabi Musa? Nabi Isa, wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir. Dari lahir dia sudah apa Pak? Buta. Ya, nggak bisa ngelihat dari lahir. Beda antara orang yang lahir kemudian bisa melihat, lalu kemudian ketika remaja dia buta. Ya, karena faktor apa Pak? Di antaranya kecelakaan, ada faktor penyakit dan seterusnya. Dan ada yang lahir itu langsung buta. Ini kesulitannya berbeda. Orang yang lahir langsung buta bisa melihat, itu kesulitannya, kerumitannya berbeda dibandingkan orang yang pernah melihat, ya, lalu kemudian bisa melihat lagi. Lalu kemudian atas izin Allah diusaplah bagian mata orang itu oleh Nabi Isa, maka orang tersebut langsung bisa apa Pak? Melihat kembali atas izin Allah. Lalu apalagi mukjizatnya? Dan aku bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta. Penyakit kusta Bapak Ibu. Ya, penyakit berat saat itu. Penyakit kusta itu seperti apa Pak? Seperti apa Bapak Ibu penyakit kusta? Penyakit sopak, ya, penyakit kulit, ya, parah dan seterusnya. Itu Nabi Isa mengobatinya, lalu kemudian penyakit itu langsung apa Pak? Sembuh. Ya. Dan bahkan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Masya Allah. Menghidupkan apa Pak? Orang mati. Bapak bisa menghidupkan orang mati? Ada yang bisa. Meski Fir'aun katanya bisa menghidupin orang mati katanya. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Fir'aun ngomong, saya bisa menghidupkan orang mati. Ya. Setelah berdebat dengan siapa? Nabi siapa? Ibrahim. Maaf, bukan Fir'aun, tapi siapa Pak? Namrud. Ya. Ternyata versi menghidupkan orang mati versi Namrud itu seperti apa Pak? Dia nggak bunuh orang, itu katanya apa namanya? Dia menghidupkan orang mati. Padahal yang dimaksud menghidupkan orang mati itu
adalah orangnya sudah mati lalu kemudian dihidupkan lagi. Itu namanya kemampuan menghidupkan orang mati. Kata Namrud, saya juga bisa. Tuh, nggak saya bunuh orang-orangnya, kan hidup semua. Itu saya bisa menghidupkan orang mati. Itu versinya dia begitu katanya. Lalu kemudian Nabi Isa mengatakan, wa unabbiukum, dan aku beritahukan kepada kalian apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan di rumah kalian. Apa yang ada di rumah kita, Pak, sekarang, yang disimpan di dalam tudung saji, yang disimpan dalam lemari makanan, yang ada di dalam kulkas. Nabi Isa bilang, saya tahu apa yang kalian simpan di rumah kalian dari makanan-makanan itu. Dan semua itu ya merupakan tanda kebenaran kenabianku bagi kalian jika kalian orang beriman. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, kenapa mukjizatnya Nabi Isa itu kebanyakan itu seputar apa, Pak? Berbau atau berkaitan dengan sesuatu ya yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, kenapa, Pak? Karena mukjizat itu turun akan menyesuaikan dengan lingkungan saat itu. Yang digandrungi itu apa? Kalau pada masa Nabi Musa, mukjizatnya itu tongkat berubah menjadi apa? Ular. Karena pada saat itu Fir'aun punya apa, Pak? Punya para tukang apa? Sihir. Ya. Orang terheran-heran dengan kemampuan tukang sihir itu. Karena tukang sihir itu punya apa namanya? Sihir juga mereka, yang punya apa? Ular-ular juga mereka. Lalu Allah berikan kemampuan kepada Nabi Musa dengan tongkatnya yang berubah menjadi ular, mirip-mirip dengan kemampuan mereka. Nah, tapi tongkat ular Nabi Musa itu memakan ular-ular tukang sihir itu. Sehingga tertunduklah tukang sihirnya Fir'aun itu. Dan Fir'aun mengatakan, oh ini sihir lebih keren lagi sihirnya katanya. Padahal itu bukan apa, Pak? Bukan sihir, itu mukjizat. Nah, pada Nabi Isa orang menggandrungi para tabib. Ya, orang menggandrungi para dokter kalau bahasa sekarang. Ya. Menggandrungi pakar kesehatan. Mereka memiliki kedudukan yang terhormat saat itu. Mereka dihormati, orang terpandang, orang yang punya kemampuan apa, Pak? Menyembuhkan orang lain. Nah, maka mukjizat itu yang diberikan sehingga Nabi Isa akan mendapatkan tempat tersendiri di tengah kaumnya. Maka diberikan kemampuan menyembuhkan orang punya penyakit parah saat itu yang bahkan tidak bisa disembuhkan oleh tabib-tabib itu apa, Pak? Kemampuan apa? Menyembuhkan penyakit kusta. Bahkan mampu membuat orang yang buta dari lahir itu bisa melihat. Saat itu belum ada yang bisa. Tapi Nabi Isa bisa. Maka membuat apa, Pak? Orang itu terheran-heran dengan Nabi Isa. Ini bukan orang sembarangan nih. Bahkan yang paling besar lagi adalah mampu menghidupkan orang mati. Nah, sehingga dengan mukjizat itu harapannya umatnya itu apa? Bisa menerima. Nah, sampai kemudian ya Nabi Isa mendapatkan pertentangan dari kaumnya. Lalu kemudian berkata kepada sebagian kaumnya karena mulai melihat tanda-tanda kekafiran pada sebagian umatnya. Dalam ayat itu sebutkan, siapa di antara kalian yang mau menjadi teman setiaku? Apa namanya, Pak? Teman apa? Setia, yang kita sebut dengan nama hawariyun. Ya, orang-orang dekat, teman dekat. Ya, hawariyun, kaum hawariyun.
Nabi mengatakan setiap nabi punya hawari, dan hawariku itu adalah Zubair, kata Nabi. Ya, siapa namanya? Zubair, itu hawari Nabi. Ya, orang dekat Nabi. Bukan berarti yang lain gak dekat, dekat juga yang lain. Abu Bakar orang dekat Nabi, Umar dan seterusnya. Tapi khusus buat Zubair, Nabi katakan dia adalah hawari. Karena Zubair ini punya harta yang banyak, orang kaya. Tapi kekayaannya itu digunakan fi sabilillah. Sama, hawari ini pernah meminta kepada Nabi Isa. Ya, apa yang mereka minta itu Bapak Ibu? Minta agar diturunkan apa? Hidangan dari mana? Dari langit. Masya Allah. Minta hidangan dari langit. Bisa-bisanya mereka bisa minta begitu Bapak Ibu. Ya. Minta kepada nabinya. Ya. Anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم mu'minin. Ingatlah ketika pengikut-pengikut Isa yang setia, siapa mereka? Hawariyun. Ada 12 orang. Jumlahnya 12 orang. Dan mereka punya nama tersendiri. Apa kata mereka? Ya Isa, wahai Isa putra Maryam, bersediakah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit untuk kami? Oh, aneh-aneh permintaannya Bapak Ibu ya. Minta diturunkan apa? Hidangan dari langit. Ya. Isa menjawab, qalat taqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Aneh-aneh saja yang kalian minta. Maksudnya Bapak, beradablah kepada Allah. Kalau sudah beriman, nggak usah macam-macam, ya. Tapi hawari ini bilang, wahai Isa, bukan apa-apa. Nuridu an na'kula minha. Kami ingin memakan hidangan itu. Ada yang mengatakan kami ingin mendapatkan keberkahan dari apa Pak? Makanan itu. Jadi bukan sekedar minta aja, pengen iseng-iseng aja minta, begitu bukan. Ada maksudnya. Kami ingin memakan hidangan itu agar tentram hati kami. Nah, ini dia. Agar apa, Pak? Hatinya itu tentram. Dan agar kami yakin bahwa Engkau telah berkata benar kepada kami dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu. Nah, ini nih maksudnya. Seperti siapa, Pak? Nabi Ibrahim minta apa? Minta apa Nabi Ibrahim? Arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana kau menghidupkan yang sudah mati. Allah bilang, emang gak percaya kamu? Emang kau gak percaya? Ya? Nabi Ibrahim bilang, bukan begitu. Ya, agar hatiku semakin apa? Mantap katanya. Beriman, cuma semakin apa Pak? Mantap. Ibu bertanya kepada suami, Pak, Bapak lagi di mana? Ini lagi mampir di warung. Ya, lapar, lagi di kantor ya, lagi pulang macet, lapar mampir di warung. Ibu percaya nggak? Percaya nggak kalau suami ngomong? Percaya atau tidak? Tuh Pak, percaya karena pernah bohong berkali-kali ya. Nggak percaya.
Ya, tapi sebagian ibu bilang percaya Pak Ustadz. Nah, sampai istrinya bilang, kalau begitu Bapak tunjukkan fotonya, video call kita. Sang bapak bilang, memang kau nggak percaya sama suamimu? Sang istri bilang, percaya toh Pak, cuma supaya semakin yakin. Buktinya mana dulu? Saya percaya sama kamu Bapak. Nah, semakin tersudutlah Bapak, karena saat itu bukan di rumah makan, tapi di rumah siapa? Di rumah temennya. Diajak ke rumah temennya. Ibu berpikirnya macam-macam ya. Nah, seperti itu perumpamaannya. Dan terakhir Bapak Ibu, ya, Nabi Isa berdoa kepada Allah agar Allah menurunkan buat mereka itu, ya, hidangan dari langit. Cuma ada konsekuensinya, Pak. Turunnya mukjizat itu ada konsekuensinya pada umat-umat terdahulu. Ya, kalau sudah turun mukjizat ini ada bertanda. Artinya apa? Kalau tidak beriman dengan mukjizat itu, kan nabi-nabi terdahulu kan datang menyatakan dirinya nabi. Kaumnya bilang, emang kamu nabi? Kalau benar kamu nabi, coba tunjukkan apa? Mukjizatmu. Nah, dikeluarin itu mukjizat. Nah, sebagai bukti bahwa diri adalah nabi. Konsekuensinya apa? Kalau sudah ada mukjizat, kalian harus percaya. Tapi kalau sudah ditunjukkan mukjizatnya tapi masih tidak percaya, nah ini bahaya. Bahaya. Sama juga dengan kasus siapa Pak? Nabi Isa ini minta kepada Allah agar diturunkan apa Pak? Hidangan dari langit. Nah, maka disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Isa minta hidangan dari langit, apa kata Nabi Isa? Ya Rabb, turunkan kepada kami hidangan dari langit, yang mana hari turunnya itu akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ini, ya, Hawariyun ini, maupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau ya Rabb. Berilah kami rezeki, dan Engkau sebaik-baik memberi rezeki. Apa kata Allah? Ya Isa, sungguh aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, tetapi barang siapa yang kufur setelah hidangan ini turun, maka sungguh aku akan mengazabnya dengan azab yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia seluruh alam. Wah, ini bahaya Pak. Azab yang belum pernah diturunkan. Umat terdahulu pernah mendapatkan azab, dibolak-balikkan, ya, langit di bawah, bawah bumi di atas. Seperti siapa? Nabi Lut. Ada yang berubah menjadi daun kering-kering, seperti itu perumpamaannya, dan macam-macam. Badai, topan, ya, kemarau berkepanjangan, parah. Tapi bagi umat Nabi Isa yang tadi itu, kalau nggak beriman, azabnya lebih parah daripada itu. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad, Masya Allah. Karena memang ini keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Artinya apa Pak? Allah tidak akan mengazab umatnya Nabi Muhammad selama siapa Pak? Nabi masih berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana mu'adzibuhum atau mu'adzibahum wa anta fihim. Kami tidak akan mengazab mereka selama engkau berada di tengah-tengah mereka, Pak. Itu keistimewaannya. Ya, dan ada doa khusus umat Nabi Muhammad buat umat agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengasihi umatnya. Kalau seandainya bapak mereka nggak beriman kepadaku, menolak dakwahku, nanti siapa Pak? Anak keturunannya yang akan beriman. Kalau Nabi terdahulu tidak, habis Pak, mati semuanya, diganti kemudian dengan umat yang lain. Tapi kalau umat Nabi Muhammad tidak, yang nggak beriman itu nggak diazab seperti itu, tetap hidup mati seperti matinya orang biasa. Tapi kemudian
anak keturunannya yang nanti akan beriman. Dan ini ya privilege tersendiri, keistimewaan tersendiri bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad punya doa. Setiap nabi punya doa terbaik. Dan nabi-nabi terdahulu sudah mengeluarkan doa-doa terbaik itu. Doa pamungkas, Pak. Doa yang mustajab. Dan kata Nabi Muhammad, aku menyimpan doa terbaikku. Ya, baru aku akan panjatkan. Kapan itu Bapak Ibu? Di yaumil akhir nanti, dengan doa terbaikku itu aku meminta kepada Allah agar memasukkan umatku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat, mudah-mudahan termasuk di antaranya kita semua Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Tentang bahwa beliau bisa mengetahui tentang apa yang telah dilakukan oleh seseorang. Apa Pak? Apa yang sudah dilakukan? Makanya kamu tadi habis ngapain gitu? Mujizatnya siapa? Nabi Isa tahu. Nabi Isa bisa menebak apa yang sudah dilakukan oleh seseorang. Iya. Nah, itulah bagian daripada mujizat Nabi. Ya, termasuk yang Bapak sampaikan tadi itu. Dan realnya seperti yang tadi disampaikan, Nabi Isa tahu sesuatu yang disimpan oleh orang lain. Ya, yang real yang disebutkan dalam ayat tadi, wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Apa yang kau simpan di rumah kalian. Nabi Isa tahu apa yang kalian makan. Berarti Nabi Isa tahu apa yang sebelumnya diperbuat, sebelumnya apa? Makan. Yang dimakan itu tahu Nabi Isa. Jadi bisa kita simpulkan pula apa yang dilakukan sebelumnya oleh orang itu Nabi Isa tahu. Maka hal-hal seperti ini Pak lumrah. Lumrah bagi siapa? Nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang lebih canggih daripada itu lumrah juga, karena atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang lebih canggih daripada itu pada saat itu apa Pak? Menghidupkan orang mati. Ya, secanggih-canggihnya teknologi manusia zaman sekarang Pak. Amerika dengan teknologinya, Rusia dengan teknologinya. Coba bisa nggak teknologi mereka itu menghidupkan orang yang sudah mati? Bisa nggak Pak? Ada nggak? Ada yang sudah menyatakan kami telah menemukan penelitian, ya, sebuah penemuan yang mana orang yang sudah mati mampu kami hidupkan kembali. Ada nggak? Nggak ada. Dan tidak akan bakalan ada. Ya. Bahkan paling-paling mereka bisa membuat dummy manusia. Tahu dummy manusia Pak? Nah, itu udah mulai bisa. Membuat manusia persis seperti manusia, cuma masih boneka Pak. Maka di Eropa itu sekarang orang nggak tertarik menikah lagi. Ya, laki-lakinya itu kenapa? Mereka di rumah sudah punya istri, sudah punya wanita pendamping. Ternyata selidik punya selidik bukan manusia beneran Pak, tapi apa? Boneka, tapi mirip seperti manusia. Kalau dipegang seperti manusia, seperti manusia. Cuma dia tidak punya apa Pak? Ruh. Tidak punya apa? Nyawa. Dan ada satu lagi teknologinya seperti robot. Maka sekarang itu teknologi itu Masya Allah Pak, di perkembangan luar biasa. Nanti menjelang akhir zaman itu makin canggih-canggih lagi. Nanti yang kasihan manusia, karena sebagian tugas-tugas manusia diambil alih oleh
mesin itu. Maka betul yang dalam bunyi ya nasyid itu semua dikerjakan apa Pak? Mesin. Katanya tahun 2000. Tahun apa? Serba mesin katanya. Begitu kata ibu-ibu kita dulu. Nah, ini seperti itu. Bahkan yang lebih daripada Bapak sebutkan itu juga di peluangnya dimiliki oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Kita cukupkan Bapak, sudah jam segini ya. 6:15 dan Allah kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.